Kemarin, kita telah menyaksikan perjalanan ruh dari detik terakhir kehidupan hingga kembali ke dalam tubuh di dalam kubur. Namun, perjalanan itu belum berakhir. Apa yang terjadi setelah manusia berada di dalam kubur? Siapa yang akan datang dan apa yang akan mereka lakukan? Apakah kubur akan menjadi tempat yang tenang, penuh cahaya, atau justru menjadi tempat yang gelap, sempit, dan penuh siksaan? Di video ini, kita akan menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kubur, tentang siksa kubur yang penuh ketenangan. Jangan skip, karena apa yang akan kamu dengar bisa jadi adalah gambaran dari apa yang akan kita alami nanti. Tonton sampai habis. Jika kamu berani, saat tubuhmu dimasukkan ke dalam liang lahat, tanah dingin mulai menutup perlahan, menekan, mengurung, menghapus semua cahaya yang pernah kau lihat di dunia. Suara orang-orang yang kau cintai masih terdengar, tangisan, doa, langkah kaki mereka. Namun semakin lama, semuanya menjauh, hingga akhirnya hilang tanpa jejak. Tinggallah kamu sendirian, gelap, sunyi, dan sempit. Tiba-tiba, kau mendengar suara langkah kaki terakhir. Plak, plak, plak. Lalu benar-benar sunyi, namun kesunyian itu tidak berlangsung lama. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba, jika telah diletakkan di dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh para pengantarnya, ia mendengar suara sandal mereka. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan saat itulah sesuatu yang sangat mengerikan mulai terjadi. Tanah yang semula diam tiba-tiba bergetar perlahan. Getaran itu semakin kuat, seakan ada sesuatu yang datang mendekat. Jantungmu berdebar meski jasadmu telah mati. Tiba-tiba kegelapan itu terasa lebih berat, dan dari dalam gelap muncul dua sosok yang sangat mengerikan. Wajah mereka hitam pekat, mata mereka menyala tajam. Suara nafas mereka berat mengguncang seluruh ruang kubur. Mereka adalah malaikat Munkar dan Nakir. Keduanya mendekat tanpa belas kasihan, lalu dengan suara keras menghantam jiwamu. Siapa kamu? Tubuhmu gemetar hebat, pikiranmu kosong. Kau mencoba menjawab, Aku. namun semua ilmu yang dulu kau dengar hilang seketika. Aku tidak tahu. Bentakan kedua datang, lebih keras, lebih menakutkan. Tinuka, apa agamamu? Kau menangis. Aku tidak tahu. Rasulullah bersabda, seorang mukmin akan menjawab, Rabbku Allah, agamaku Islam. Hadis riwayat Bukhari. Namun, bagi yang lalai, lidahnya keluh, hatinya kosong, dan saat itu ketakutan mulai berubah menjadi azab. Bentakan ketiga mengguncang seluruh keberadaanmu. Mahazar, Rajau, siapa lelaki yang diutus kepada kalian? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Namun, kau hanya terdiam. Lidahmu berat, seakan terkunci. Aku tidak tahu. Seketika itu, suara menggelegar terdengar dari langit. Ya, berdusta. Suara itu membuat seluruh tubuhmu bergetar hebat dan tanpa peringatan. Tanah di sekelilingmu mulai menyempit, menekan dari kanan, kiri, atas, bawah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur itu menghimpit. Seandainya ada yang selamat darinya, niscaya Sa'id bin Mu'adz akan selamat. Hadis riwayat Ahmad. Namun tidak ada yang selamat. Tekanan itu semakin kuat. Tulang rusukmu mulai bergeser, bertabrakan satu sama lain. Rasa sakitnya tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Kau berteriak sekuat tenaga. Ampun, ya Allah. Ampun.
namun suara itu hanya terpantul di dinding kubur. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang menolong. Kau mencoba bergerak, namun tubuhmu terhimpit, tidak bisa bergerak sedikit pun. Dan saat itu, kau mulai sadar bahwa semua ini adalah awal dari balasan. Tiba-tiba, datang seseorang dengan rupa yang sangat buruk. Wajahnya hitam, matanya kosong, baunya busuk, menusuk. Kau menoleh dengan penuh ketakutan. Siapa kamu? Makhluk itu tersenyum sinis. Aku adalah amal burukmu. Seketika itu, hatimu terasa hancur. Semua dosa yang dulu kau anggap kecil kini berdiri di hadapanmu. Dia mendekat perlahan. Aku akan menemanimu sampai hari kiamat. Dan kini, kau tahu bahwa tidak ada yang bisa kau sembunyikan lagi. Kegelapan itu belum berakhir. Tiba-tiba, tanah kembali bergetar. Suara berat terdengar mendekat. Seorang malaikat datang membawa sesuatu yang sangat besar. Sebuah palu dari besi. Begitu besar, begitu berat, seakan mampu menghancurkan apapun. Kau menatapnya dengan ketakutan. Apa yang akan kau lakukan? Malaikat itu tidak menjawab, namun suaranya terdengar tegas dan dingin. Ini balasan bagi orang yang melalaikan perintah Allah. Jangan, aku mohon. Beri aku kesempatan. Namun, tidak ada belas kasihan. Rasulullah bersabda, dia dipukul dengan palu dari besi. Jika gunung dipukul dengannya, niscaya akan hancur. Hadis riwayat Bukhari. Palu itu diangkat tinggi, dan dalam hitungan detik, tubuhmu hancur. Namun, kau tidak mati. Setelah pukulan itu, kau kembali utuh. Namun, rasa sakitnya tidak hilang. Bahkan semakin terasa. Kau menjerit sekuat tenaga. Jeritan itu menggema panjang, penuh penderitaan. Namun, tidak ada manusia yang mendengarnya. Kau berharap seseorang datang menolong. Namun, tidak ada. Karena di alam ini, kau benar-benar sendiri. Tanpa keluarga, tanpa sahabat. Hanya amalmu dan balasan atasnya. Siksaan itu tidak berhenti. Malaikat itu kembali mengangkat palu besinya. Kau mulai panik. Ketakutan semakin besar. Jangan, tolong. Namun, pukulan kedua kembali menghantam. Tubuhmu kembali hancur. Dan lagi, kau dihidupkan untuk merasakan lagi. Dan lagi, tanpa henti. Waktu terasa sangat lama. 1 detik seperti ribuan tahun. Tidak ada jeda, tidak ada istirahat. Hanya rasa sakit dan penyesalan. Di tengah siksaan itu, tiba-tiba dibukakan sebuah pintu dari arah yang sangat panas. Api menyala, berkobar, menyembur keluar. Bau hangus memenuhi ruang kubur. Kau menutup wajahmu. Ketakutan. Itu apa itu? Suara menjawab dengan keras. Itulah tempatmu. Jika engkau terus dalam kemaksiatan, Rasulullah bersabda, dibukakan baginya pintu menuju neraka. Lalu ia melihat tempatnya pagi dan petang. Hadis riwayat Muslim. Kau menangis. Ketakutan. Tak. Ya Allah, jangan jadikan aku penghuni itu. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Kini, setiap waktu kau diperlihatkan tempat itu, api yang menyala, jeritan para penghuni neraka, penderitaan yang tidak bisa digambarkan, dan kau tahu itu akan menjadi tempatmu. Kau mulai berteriak penuh putus asa, "Ya Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku akan berubah. Aku akan taat." Allah berfirman, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku, agar aku dapat berbuat amal soleh." Quran Surat Al-Mu'minun 99. Namun, jawaban itu tidak pernah datang. Karena waktu telah habis. Di tengah azab yang terus berulang, tubuhmu lelah, jiwamu hancur. Namun, siksaan itu tidak berhenti.
Kau mulai terdiam, menangis dalam gelap. Lalu, perlahan, ingatan tentang dunia mulai kembali. Kau teringat rumahmu, tempat yang dulu terasa nyaman, tempat kau tertawa, bercanda tanpa memikirkan akhir. Kau berbisik lirih. Andai aku bisa kembali, walau hanya 1 hari, hanya untuk memperbaiki semuanya. Air mata jatuh, namun tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar. Karena di tempat ini, tangisan tidak lagi berarti. Kau teringat saat azan berkumandang, namun kau menundanya. Sebentar lagi, hingga akhirnya kau tidak melakukannya. Kini, 1 sujud saja terasa sangat berharga. Kau menangis lebih dalam. Ya Allah, Izinkan aku kembali. Aku ingin sujud. Aku ingin menangis di hadapanmu. Namun, semua itu hanya harapan kosong yang tidak akan pernah terwujud. Kau teringat orang tuamu yang dulu menasihatimu, yang dulu mengingatkanmu tentang akhirat. Namun, sering kau abaikan. Kini, suara mereka terasa begitu jauh. Kau menangis. Maafkan aku. Aku tidak mendengarkan kalian. Andai aku bisa mengulang waktu. Namun, waktu tidak pernah kembali. Semua telah berlalu, dan kini yang tersisa hanyalah penyesalan. Di dalam sempitnya kubur itu, kau mulai benar-benar merasakan arti kesendirian. Bukan sekadar sendiri, tapi sendiri yang menakutkan, sendiri yang menyakitkan. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada harapan. Kau mencoba memanggil dengan suara yang lemah dan bergetar. Ibu, Aja, tolong aku. Namun, tidak ada jawaban. Suaramu tenggelam dalam tanah, hilang tanpa jejak. Kau mencoba lagi, lebih keras. Teman-temanku, di mana kalian? Tetap tidak ada jawaban. Saat itulah kau benar-benar sadar bahwa semua yang dulu kau cintai, semua yang dulu kau banggakan, semua yang dulu kau kejar, tidak ada satupun yang bisa menolongmu sekarang. Rasulullah bersabda, mayit diikuti oleh 3 perkara: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka yang kembali 2, dan yang tinggal bersamanya adalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata-kata itu kini terasa sangat nyata. Keluargamu telah pulang, hartamu telah dibagi, namamu perlahan dilupakan, namun amalmu tetap tinggal. Dan kini kau merasakan sendiri, apakah ia menjadi teman atau musuh. Kau menunduk, tubuhmu gemetar, air mata jatuh meski tak terlihat. Kenapa dulu aku tidak mempersiapkan ini? Kenapa aku terlalu sibuk dengan dunia? Ingatan tentang kehidupanmu mulai bermunculan. Hari-hari yang dulu terasa panjang, kini terasa sangat singkat. Tawa, canda, kesibukan. Semua itu kini terasa kosong. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kau mulai memukul tanah di sampingmu dengan penuh putus asa. Ya Allah, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Namun, tidak ada jawaban. Karena di tempat ini, penyesalan tidak lagi mengubah takdir. Kau kembali melihat makhluk itu. Makhluk dengan wajah gelap, bau busuk, tatapan tanpa belas kasihan. Amal burukmu, ia duduk di sampingmu, sangat dekat, terlalu dekat, seolah ingin memastikan kau tidak bisa lari kemanapun. Kau gemetar, menjauh perlahan. Tolong, jangan dekati aku. Namun, ia tersenyum. Senyum yang membuatmu semakin takut. Aku sudah bilang, aku akan selalu bersamamu. Suaranya pelan, namun menusuk. Kau menggeleng, menangis. Tidak, aku tidak mau. Makhluk itu tertawa kecil. Dulu kau tidak menolak. Kau
justru mengikutiku, menikmati setiap dosa. Setiap kata yang ia ucapkan, seperti pisau yang menusuk hatimu. Kau mulai mengingat satu persatu dosa yang dulu kau lakukan dengan santai, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut. Kini semua itu datang kembali. Bukan sekadar ingatan, tapi kenyataan. Kau menutup wajahmu, menangis sejadi-jadinya. Kenapa dulu aku tidak berhenti? Kenapa aku terus melakukannya? Makhluk itu semakin mendekat dan berbisik. Sekarang, rasakan hasilnya. Rasulullah bersabda, amal seseorang akan datang kepadanya dalam rupa yang baik atau buruk. Hadis riwayat Ahmad. Dan kini kau melihat sendiri bahwa amal buruk bukan hanya catatan, tapi sesuatu yang nyata yang akan menemanimu, bahkan menyiksamu. Kau mencoba menjauh, namun tidak bisa, karena di tempat ini tidak ada tempat untuk lari. Di tengah kegelapan yang menekan itu, tiba-tiba tanah kembali bergerak, bukan sekadar bergetar, namun menekan perlahan, lalu semakin kuat. Kau merasakan tubuhmu dihimpit dari segala arah, dari kanan, kiri, atas, bawah, seakan tidak ada ruang tersisa. Kau mulai panik, nafas terasa sesak. Ya Allah, tolong aku. Namun tekanan itu tidak berhenti, bahkan semakin kuat, semakin menghancurkan. Tulang rusukmu mulai bergeser, satu persatu, saling bertabrakan. Rasa sakitnya tidak bisa dijelaskan, lebih sakit dari apapun yang pernah kau rasakan di dunia. Kau menjerit sekuat tenaga, ampun ya Allah, ampun. Namun suara itu hanya terpantul di dinding kubur. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang datang. Rasulullah bersabda, kubur itu menghimpit, dan seandainya ada yang selamat darinya, niscaya Sa'ad bin Mu'adz akan selamat darinya. Hadis riwayat Ahmad. Namun, tidak ada yang selamat. Tekanan itu terus berlangsung, tidak hanya sekali, tapi berulang. Setiap kali kau merasa sedikit lega, tekanan itu datang lagi, lebih kuat, lebih menyakitkan. Kau mencoba melawan, namun tubuhmu tidak bisa bergerak. Kau mencoba berteriak, namun suaramu tenggelam dalam tanah. Dalam keadaan itu, kau mulai menangis, bukan hanya karena sakit, tapi karena sadar bahwa ini adalah balasan dari kelalaian, dari dosa yang dulu kau anggap kecil. Kau berkata lirih di antara tangisan, ya Allah, aku dulu meremehkan semua. Aku pikir hidup masih panjang. Namun kini semua terasa sangat nyata. Setiap detik terasa seperti hukuman. Setiap tekanan seperti pengingat bahwa dunia telah berakhir dan ini adalah awal dari akhirat. Tiba-tiba makhluk buruk itu kembali mendekat. Amal burukmu, ia melihatmu yang kesakitan, lalu berkata pelan, Ini baru permulaan. kau menggeleng, penuh ketakutan. Tidak, ini sudah terlalu sakit. Namun, ia hanya tersenyum. Yang lebih berat masih akan datang. Kata-kata itu membuat hatimu semakin hancur. Kau mulai takut, bukan hanya pada apa yang sedang kau rasakan, tapi pada apa yang akan datang selanjutnya. Kau terdiam, lemah, tidak berdaya, dan dalam hatimu hanya ada satu kalimat, seandainya aku bisa kembali. Namun, kata itu kini tidak berarti apa-apa, karena pintu dunia telah tertutup selamanya, dan yang tersisa hanyalah balasan demi balasan. Setelah himpitan itu sedikit mereda, kau mengira siksaan akan berhenti. Namun, ternyata itu hanya jeda. Jeda sebelum azab berikutnya datang. Kau terbaring lemah, tidak mampu bergerak. Tubuhmu terasa hancur, namun tetap hidup untuk merasakan. Kau berbisik dengan suara sangat pelan, apakah ini sudah selesai? Namun, jawaban itu datang dalam bentuk yang jauh lebih mengerikan.
Tiba-tiba terdengar langkah berat mendekat, perlahan, namun pasti. Dum, setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Kau mulai panik, ketakutan kembali menyelimuti. Tidak, jangan lagi. Aku tidak sanggup. Namun sosok itu muncul dari kegelapan, seorang malaikat dengan wajah tegas, tanpa belas kasihan. Di tangannya, sebuah palu dari besi, lebih besar, lebih berat dari sebelumnya. Kau langsung gemetar hebat, air mata mengalir tanpa henti. Tolong, aku mohon, jangan. Namun malaikat itu berkata dengan suara yang dingin dan tegas, Ini adalah balasan bagi orang yang melalaikan perintah Allah. kata-kata itu menghantam hatimu, lebih sakit dari pukulan apapun. Kau mulai mengingat berapa kali kau menunda sholat, berapa kali kau mengabaikan perintahnya, berapa kali kau merasa aman dalam dosa. Semua itu kini kembali. Satu persatu kau menangis, histeris. Ya Allah, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Namun, penyesalan itu tidak menghentikan apapun. Palu itu perlahan diangkat. Waktu terasa sangat lambat. Setiap detik terasa seperti siksaan. Kau menutup mata, gemetar. Jangan. Namun, palu itu menghantam tubuhmu. Rasa sakitnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seluruh tubuhmu hancur, berkeping-keping. Namun, kau tidak mati. Kau kembali utuh hanya untuk merasakan lagi. Kau menjerit sekuat tenaga. Jeritan itu panjang, penuh penderitaan. Namun, tidak ada manusia yang mendengarnya. Siksaan itu tidak berhenti. Malaikat itu kembali mengangkat palu. Kau mulai kehilangan harapan. Tubuhmu gemetar, jiwamu hancur. Kenapa ini terus terjadi? Kenapa tidak berhenti? Namun, tidak ada jawaban. Hanya pukulan demi pukulan. Demi pukulan, setiap kali kau dihancurkan, kau dihidupkan kembali untuk merasakan lagi dan lagi dan lagi. Tanpa akhir, suaramu melemah. Tangisanmu berubah menjadi isak yang pelan. Kau hanya bisa berbisik, "Ya Allah." Cukup. Namun, azab itu tidak mengenal kata cukup. Karena setiap dosa memiliki balasan yang tidak bisa dihindari. Di tengah penderitaan itu, makhluk buruk itu kembali mendekat. Amal burukmu. Ia menatapmu, lalu berkata, "Dulu kau tertawa dalam dosa. Sekarang, rasakan tangisnya." Kata-kata itu membuat hatimu benar-benar hancur. Kau ingin menutup telinga, namun tidak bisa. Kau ingin lari, namun tidak mampu. Kau hanya bisa menerima bahwa semua ini adalah akibat dari pilihanmu sendiri. Dan dalam kegelapan itu, kau mulai kehilangan satu hal yang paling berharga, harapan. Kau mulai kehilangan kekuatan untuk berteriak. Setelah sekian lama merasakan azab yang tiada henti, kau mulai berubah. Bukan menjadi lebih kuat, tapi justru semakin lemah. Tubuhmu sudah tidak sanggup menahan sakit. Jiwamu mulai runtuh, perlahan, tanpa sisa. Kau tidak lagi menjerit seperti sebelumnya. Kini, kau hanya terdiam, menangis. Dalam diam, air mata mengalir tanpa suara. Karena kau tahu, jeritanmu tidak akan menghentikan apapun. Dalam kegelapan itu, kau mulai merasakan sesuatu yang lebih menakutkan dari azab itu sendiri. Kehilangan harapan. Kau berbisik sangat pelan, "Apakah Allah masih akan mengampuniku?" Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Kau mencoba mengingat, apakah dulu kau pernah benar-benar bertaubat atau hanya sekadar menunda? Nanti saja. Aku masih muda. Nanti saja. Masih ada waktu. Kata-kata itu kini terulang di kepalamu, menusuk lebih dalam dari azab apapun. Kau menangis lebih keras. Kenapa aku menunda? Kenapa aku tidak segera kembali? Namun, waktu tidak pernah menunggu. Dan kini, waktu itu telah habis. Tiba-tiba,
Dalam kegelapan itu, kau melihat sesuatu, sebuah bayangan sangat jauh. Perlahan, bayangan itu menjadi semakin jelas. Sebuah pemandangan yang membuat jantungmu bergetar hebat. Manusia sangat banyak berkumpul, berdesakan. Penuh ketakutan, kau gemetar. Kau gemetar. Apa itu? Suara dalam hatimu menjawab. Itulah hari kebangkitan. Kau langsung ketakutan. Hari yang dulu sering kau dengar, namun jarang kau pikirkan. Hari di mana semua manusia akan dibangkitkan. Tanpa pakaian, tanpa harta, tanpa kedudukan. Hanya membawa amal. Allah berfirman, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal mereka. Quran Surah Az-Zalzalah 6. Kau mulai gemetar hebat. Bagaimana aku akan berdiri di sini? Dengan dosa sebanyak ini, kau menunduk, menangis. Bayangan itu semakin jelas. Ada yang wajahnya bersinar, penuh ketenangan. Namun, ada juga yang wajahnya gelap, penuh ketakutan. Kau mulai takut. Di mana aku akan berdiri? Tidak ada jawaban. Hanya ketakutan yang semakin besar. Dalam keadaan itu, kau menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan, bahwa azab kubur ini belum seberapa dibandingkan dengan apa yang akan datang. Kau mulai gemetar, lebih hebat. Ya Allah, jangan lanjutkan ini. Ya Allah, aku tidak sanggup. Namun, perjalanan ini belum selesai. Kubur hanyalah awal, dan yang akan datang jauh lebih dahsyat. Kau terdiam, air mata terus mengalir, dan dalam hatimu hanya ada satu kalimat. Aku benar-benar tidak siap. Bayangan hari itu semakin jelas. Manusia berkumpul sangat banyak. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Tidak ada tempat untuk lari. Semua berdiri, menunggu dengan ketakutan masing-masing. Kau melihat ada yang wajahnya bersinar, tenang, seolah tidak takut. Namun, ada juga yang wajahnya gelap, penuh penyesalan, penuh kecemasan. Kau gemetar. Di mana aku akan berada? Tiba-tiba, dadamu terasa sesak. Kau mulai membayangkan sesuatu yang lebih menakutkan. Bukan hanya azab, tapi aib yang akan dibuka. Semua dosa yang dulu kau sembunyikan, yang tidak diketahui manusia, yang kau lakukan diam-diam, kini akan ditampilkan di hadapan semua makhluk. Kau langsung menunduk ketakutan. Ya Allah, ya Allah, jangan buka aibku. Namun, suara dalam hatimu menjawab, bukankah dulu kau melakukannya tanpa rasa takut? Kata-kata itu membuatmu terdiam, air mata jatuh tanpa henti. Allah berfirman, pada hari itu kamu dihadapkan, tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi. Quran Surah Al-Haqqah 18. Kau gemetar hebat, membayangkan semua yang pernah kau lakukan, dosa yang kau anggap kecil, ucapan yang menyakiti, pandangan yang tak dijaga, janji yang kau ingkari. Semua akan terlihat, semua akan dibuka, tanpa ada yang bisa kau sembunyikan. Kau mulai menangis lebih keras. Ya Allah, aku malu. Aku tidak sanggup jika semua itu diperlihatkan. Bayangan itu semakin nyata. Kau melihat manusia saling melihat, sebagian tertunduk, sebagian menangis. Namun, tidak ada yang bisa menolong satu sama lain. Setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri. Kau beriman. Dulu kau sangat menjaga pandangan manusia. Takut dinilai buruk, takut dipandang rendah. Namun, kini yang kau hadapi bukan manusia, tapi Allah. Dan tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Kau mulai benar-benar hancur dari dalam. Rasa malu, rasa takut bercampur menjadi satu. Lebih sakit dari azab fisik. Kau berkata dengan suara gemetar, Kenapa dulu aku tidak takut pada hari ini? Kenapa aku merasa semua aman? Padahal semua itu hanya sementara. Tiba-tiba, bayangan itu semakin dekat. Seakan hari itu sudah di depan mata. Kau mundur. Ketakutan
Tidak, aku belum siap. Aku belum siap menghadapi semua ini. Namun, tidak ada jalan kembali, tidak ada kesempatan kedua. Semua telah ditetapkan. Dan dalam kegelapan kubur itu, kau hanya bisa menangis, menunggu hari di mana semuanya akan dibuka. Dan dalam hatimu, rasa takut itu semakin besar. Takut pada hari di mana tidak ada yang bisa disembunyikan. Di dalam gelapnya kubur itu, kau terdiam, lemah, penuh penyesalan. Semua yang telah kau rasakan, himpitan, azab, ketakutan, kini menjadi bukti bahwa semua itu nyata. Kau berbisik lirih, "Ya Allah, ya Allah, ampuni aku." Namun, waktu telah habis. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Rasulullah bersabda, kubur adalah tahap pertama dari akhirat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika di sini saja sudah begitu berat, bagaimana dengan yang setelahnya? Namun, tidak semua seperti ini. Ada pula mereka yang kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga yang dipenuhi cahaya, ketenangan, dan kenikmatan. Lalu, siapa mereka? Apa yang mereka lakukan hingga mendapatkan itu? Dan bagaimana kisah indah di dalam kubur bagi orang-orang yang beriman? Semua itu akan kita bahas di kisah selanjutnya, Nikmat Kubur. Nikmat kubur.